Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika wajib belajar bersama Bu Yaya. Hari ini adalah materi perbandingan trigonometri. Mungkin di SMP kalian udah pernah beberapa ya. Mungkin udah diperkenalkan di kelas 9 semester genap akhir mengenai trigonometri. Trigonometri itu berarti perbandingan dari sudut-sudut. Kenapa tri? Karena ada tiga sudut yang paling umum dipelajari, itu adalah biasanya sin, cos, dan tan. Ya. Kemudian sebelum ke trigonometrinya, kita belajar mengenai satuan pengukuran sudut. Ya, satuan pengukuran sudut biasanya itu yang umum ada derajat, kalian tahunya. Nah, di SMA ini kita tambah dengan radian. Nah, dalam satu putaran lingkaran, perhatikan ini, sumbernya jangan lupa ya, jika kita mengambil sesuatu, cantumkan sumber, supaya kita nggak dibilang plagiat. Ini adalah matematikaAkuntansi.blogspot.com. Nah, kalau kita tahu dalam satu lingkaran, itu satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Kalau setengah putaran, berarti 180 derajat. Kalau 1/4 putaran, berarti 360 dibagi 4, yaitu 90 derajat. Begitu seterusnya. Nah, kita akan mempelajari radian. Kalau radian, satu radian, kita tulis satu radian, itu biasanya 180 derajat dibagi pi. Ini rumusnya, radian ya. Satu radian itu adalah 180 derajat dibagi v. Kalau 1 derajat berapa radian, Bu? Ya udah dibalik, pi per 180 derajat rad. Ya, jadi ini dua rumus penting ini harus ingat. 1 radian 180 per pi, 1 derajat pi per 180 radian. Oke, lanjut. Dalam lingkaran ini, misalkan Ibu ambil O itu sebagai titik pusat ya. Di sini ada PQ. PQ itu disebut apa? Ya, unsur-unsur lingkaran. O ya, ini adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran. PQ, ada yang ingat PQ itu sebagai apa? PQ itu adalah panjang busur. Kemudian ada lagi OP. OP sebagai apa? OP atau oki itu sebagai apa? R ya, atau jari-jari. Nah, dari unsur-unsur ini kita bisa temukan rumus bahwa panjang busur OP ya, panjang busur OP dibagi keliling lingkaran itu nilainya adalah, oke, kita anggapkan ini sudutnya sebagai alfa, adalah alfa per 360 derajat. Ini rumus ketiga yang biasanya dipakai dalam materi ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa keliling lingkaran itu rumusnya apa sih? Dari SD, SMP, bahwa keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi r. Kalau luas lingkaran pi r kuadrat ya, itu harus ingat. Panjang busur tadi, panjang busur OP kita misalkan juga sebagai jari-jari
dan besar sudut satu putaran 360 derajat. Kita pakai rumus yang ketiga tadi. Panjang busur per keliling itu sama dengan sudutnya ya berapa derajat dibagi dengan 360. Nah, alfa itu kita ibaratkan 1 radian. Artinya satu keliling lingkaran penuh itu berapa sih? Kita bisa temukan bahwa busurnya tadi R per 2πr. Keliling kan 2πr. Alfanya itu kita ambil sebagai 1 radian. 1 radian dibagi 360 derajat. Berarti kita bisa kali silang R dikali 360 derajat sama dengan 2πr dikali 1 radian. Ya, nyambung ke samping. Berarti kita bisa temukan 1 radian itu adalah 360 derajat dikali R atau R dikali 360 per 2πr. 2πr ya benar. R-nya bisa kita coret ya. Berarti 1 radian itu adalah 360 derajat per 2π. Ya, 2π itu berapa? Pi itu 22 per 7 ya. Itu kalau kita hitung sekisaran 57,29 derajat. Ini satu lingkaran penuh, bahwa ternyata kalau kita hitung sebenarnya itu 2πr itu berapa sih Bu? Oh, 57,29 derajat. Nah, dari rumus ke-1 kedua ya, kita bisa ke contoh soal. Kalian diminta ubahlah sudut ke radian. Misalkan yang A 60 derajat itu berapa radian ya? Berapa pi radian biasanya. Nah, tadi rumusnya apa? Ditanya dari derajat ke radian, yaitu dikali pi per 180 derajat. Coret 0, 6 per 18 yaitu 1 per 3 pi atau 60 derajat. Misalkan lagi 75 derajat itu berapa pi radian? Ya, kita hitung 75 derajat berarti 75 dikali pi per 180. Berarti jadi berapa? 75 sama 180. Sama-sama dibagi 15 ya. Berarti 15 per 180 bagi 15 yaitu 2. Ini 5. 75 bagi 15 5. 180 dibagi 15 itu adalah 12. 5 per 12 pi. Kemudian dibalik ya, sekarang kalau 0,5 pi radian itu berapa derajat? Ini yang C. Berarti dibalik tadi kan 0,5 pi dikalinya sama 180 per pi, karena supaya pi nya hilang. Nah, setengah dikali 180 ya udah 90 derajat. Benar kan? Setengah putaran itu adalah setengah putaran. 0,5 pi radian itu berarti 90 derajat. Sekarang kalau 1/6 pi ditanya berapa derajat? Berarti 1/6 pi kita kali sama 180 per pi ya. Ini kita coret, berarti 180 derajat dibagi 60 yaitu dibagi 6 menjadi 30 derajat. Oke, subbab berikutnya adalah perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri sangat erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Ya, ini Ibu gambar, nanti kalian gambarnya menggunakan penggaris ya. Dengan segitiga siku-siku.
Di sini biasanya sebagai sudutnya. Kita ambil yang depan sudutnya sebagai alfa. Nah, di sini biasa alas tinggi. Nah, ini sisi miring. Sisi miring biasa disebut istilah matematikanya adalah hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini karena sudutnya berarti tinggi ini sebagai sisi depan, alas sebagai sisi samping. Nah, karena trigonometri, maka kita bahas yang pertama adalah sin. Sin alfa. Sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring. Per miring itu sisi miring maksudnya. Misalkan ibu ibaratkan depannya itu sebagai sisi A, sampingnya sebagai sisi B, dan sisi miring itu sebagai C. Maka depannya itu adalah A per B. A per C ya, sorry. Sin. Kemudian cos. Cos alfa. Cos alfa berarti samping, ini harus diingat ya, per miring. Samping per miring itu samping sebagai B, miring sebagai C. B per C. Kemudian tangen, tan. Biasanya tan alfa itu adalah depan per samping. Ini harus diingat. Depan per samping, depannya itu sebagai A, sampingnya itu adalah sebagai B. Nah, tangen ini bisa sin per cos. Ya. Kenapa A per B? Yaitu kita hitung aja A per C dibagi B per C, menghasilkan A per B. Jadi tangen itu rumus lainnya bisa sin per cos. Nah, untuk 3 sudut ini ya biasanya ibu punya hafalannya gini: sin, cos, tan. Sin demi, yaitu depan per miring, demi si sami, samping per miring, kita ke desa. Depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu desa. Apa? Demi si sami, kita si sami ya, kita ke desa. Demi depan per miring, sami samping per miring, desa depan per samping. Ini untuk sin, ini untuk cos, ini untuk tan. Ini harus kalian inget banget ya. Sin cos tan, demi sami kita ke desa. Nah, sekarang kita aplikasikan sin cos tannya dalam segitiga siku-siku. Ya. Ibu ambil angkanya yang umum, yaitu 4, 3, sisi miring pasti 5. Kita goras kan, kita goras umum. Sin alfa. Sin apa? Demi bu, tulis dulu biar ingat. Sin alfanya berapa dari soal di sini? Ya, dari contoh soal ini. Demi, depannya siapa? Depan dia. Depan, pokoknya depan sudutnya ya. Nanti kalau sudutnya ibu taruh atas harus bisa. Yang jelas depan, sisi depan. Kalau samping pasti tukeran sama depan. Kalau miring udah pasti cuma 1. Depan itu adalah 3, per miringnya 5. Udah 3 per 5. Cos alfanya berapa? Demi si sami, tulis dulu si sami, samping per miring. Sampingnya siapa? Oh, sampingnya ini. 4 per miringnya 5. Tangen, ditulisnya tan. Tangen, demi si sami kita ke desa, D per sa. Depannya 3 ya, sampingnya 4. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui
sin itu punya kebalikan anak-anak. Ya. Mungkin di SMP dulu ada yang pernah belajar sin kostan. Nah, sin itu kebalikannya adalah kosekan. Kosek disingkatnya, dibacanya kosekan alfa. Kemudian kosinus kebalikannya adalah sekan. Sek ditulisnya, sekan. Tangen itu kebalikannya disebut kotangen, ditulisnya cot. Kosekan, sekan, kotangen. Ya, ini dasar trigonometri sebelum kita berlanjut nanti ke materi berikutnya, karena nyambung sampai kelas 11, kelas 12 dan matematika peminatan. Kosekan berarti bisa dibalik aja, tadi 3/5 berarti miring per depan, jadi 5/3. Sekannya berapa? 5/4. Kotangennya 4/3. Gitu ya. Jadi ingatnya adalah sin S, depannya S, belakangnya ada kebalikannya adalah depannya C, kosek. Kemudian kos kebalikannya apa? Tadi kan C, kos itu depannya C, berarti kebalikannya depannya S, sekan. Kalau tangan ya udah kotangen dibacanya. Itu ya. Contoh kedua lagi. Contoh kedua, Ibu ambil segitiganya. Sorry. Ibu ulang gambarnya. Ibu ambil segitiga, alpanya masih di bawah aja, dengan alasnya 17 deh, alasnya 17, tingginya 8. Kalian diminta untuk menentukan semua sudut trigonometri. Oke, salah, sorry. Ini 17 ya. Nah, ini nggak tahu nih alasnya ceritanya. Kita bisa cari kan, ini A, ini B, ini C. A-nya berarti berapa? Mencari alas akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti akar dari 17 kuadrat berapa? 289 ya. Dikurang 64. Berarti menjadi akar berapa? 9 dikurang 45, kemudian 8 dikurang 62, 2 nya turun. Akar 225, 15 ya. Ya udah, A nya berarti kita taruh 15. Nah, kita hitung sin biar cepat. Sin demi depan per miring, depannya 8, miringnya 17. 8/17. Kos demi sami, samping per miring, 15/17. Tan desa, depannya 8, sampingnya 15. Sin kebalikannya apa? Depannya C, apa ya tadi? Kosek ya. Kosekan alfanya berarti dibalik, 17/8. Kosekan berarti kebalikannya adalah sekan, yaitu 17/15. Tangen yaitu kotangen, ini pakai alfa ya, sorry. Kotangen alfa berarti 15/8. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk tugasnya silakan lihat di Google Classroom ya. Oke, Ibu akhiri. Sampai berjumpa minggu depan dengan materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.